Oke, di video kali ini saya ingin memberikan opini dan juga review untuk Persebaya Surabaya, di mana Persebaya Surabaya di kali ini berada di peringkat ke-9 ya. Artinya Persebaya Surabaya sempat berada di segmen papan atas, tapi justru di akhir-akhir musim ini Persebaya Surabaya kembali lagi terlempar ke segmen papan tengah. Dan sebenarnya kejadian seperti ini Persebaya Surabaya sudah mengalami di musim lalu, di mana Persebaya Surabaya yang sudah bersaing di papan atas, justru di akhir-akhir musim Persebaya Surabaya terlempar lagi ke segmen papan tengah. Jadi kalau boleh disimpulkan, Persebaya Surabaya ini di 2 musim secara berturut-turut ini hasilnya sama. Sempat bersaing di papan atas, tapi justru berakhir di segmen papan bawah. Di segmen papan tengah. Ya, jadi hasilnya sama nih untuk Persebaya. Lalu apa sih sebenarnya yang membuat Persebaya Surabaya kok seperti susah untuk bersaing di segmen papan atas? Ya tentunya mungkin kalian sudah tahu ya. Yang pertama adalah kualitas pemain yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Saya sudah pernah membahas di video pertama saya ini. Saya sudah mengatakan bahwa perombakan pemain yang dimiliki Persebaya Surabaya di musim ini dengan di musim lalu itu jelas menurut saya perombakan pemain yang cukup ekstrim. Karena Persebaya Surabaya justru boleh dibilang tidak memperpanjang pemain-pemain yang memang cukup penting di skuadnya Persebaya Surabaya di musim lalu. Ini yang saya kira menjadi persoalan utama yang jelas memberikan dampak negatif untuk permainan Persebaya. Dan di sini saya juga ingin menyimpulkan juga bahwa Persebaya Surabaya di 2 musim secara berturut-turut ini merupakan salah satu tim yang paling konsisten bermain mengandalkan skema permainannya Coach Aji. Ya, saya boleh bilang di 2 musim ya berturut-turut, ini hanya Persebaya Surabaya yang selalu tampil konsisten mengandalkan skema permainan. Tapi kalau berbicara hasilnya justru Persebaya Surabaya inkonsisten, di 6 pertandingan terakhir pernah ya tanpa kemenangan sama sekali. Artinya di sini kan kembali lagi ke kualitas pemain. Karena kualitas pemain mendukung skema permainannya Coach Aji. Ketika skema permainan dalam Persebaya Surabaya sudah terbentuk cukup bagus dan bisa konsisten, permasalahan selanjutnya adalah kembali ke kualitas pemain. Bagaimana pemain-pemain yang menjalankan skema permainannya Persebaya. Dan ini yang saya lihat di Persebaya Surabaya. Mungkin dengan mendatangkan Zevalente dan juga Paulo Victor, artinya kan lini serang dari Persebaya Surabaya cukup bagus ya. Kita boleh lihatlah sekarang ketika Paulo Victor dan Zevalente datang, Persebaya Surabaya ini seperti sudah mudah untuk menciptakan gol. Sedangkan di pertengahan musim kemarin ketika masih ada Silvio dan Vidal, justru Persebaya Surabaya seperti kesulitan untuk menciptakan gol. Artinya untuk lini serang dari Persebaya Surabaya ini sudah ada hasil yang memuaskan atau hasil yang bagus ketika mendatangkan Zevalente dan Paulo Victor. Tapi di sini lini belakang dari Persebaya Surabaya boleh saya katakan menjadi titik lemah untuk Persebaya Surabaya, seperti kesulitan juga untuk bersaing di papan atas. Karena Persebaya Surabaya di 12 pertandingan secara berturut-turut ini selalu kemasukan. Pada saat itu masih ada Rizky Ridho dengan Leo Lelis. Sedangkan Rizky Ridho kan di musim depan sudah nggak berseragam Persebaya. Koko Ari juga nggak berseragam Persebaya ya. Padahal menurut saya wingback kanan yang paling bagus di skuadnya Persebaya itu Koko Ari dibandingkan Catur. Ini menurut saya. Tapi justru Koko Ari dan Rizky Ridho cabut. Artinya kan lini belakang Persebaya Surabaya bukannya semakin maju, justru malah ditinggal 2 pemain inti di lini belakangnya Persebaya. Leo Lelis juga penampilannya saya bilang nggak cukup memuaskan. Dalam 1 musim ini Leo Lelis sama sekali nggak memuaskan untuk saya. Walaupun Persebaya Surabaya sempat ada hasil clean sheet, tapi kalau boleh dirata-rata, Persebaya Surabaya ini paling sering kemasukan gol di setiap laga. Leo Lelis juga berapa kali sering melakukan blunder. Leo Lelis juga sering mudah sekali dilewati oleh pemain-pemain yang melakukan skill individu. Jadi menurut saya Leo Lelis juga bisa menjadi pertimbangan untuk Persebaya Surabaya di musim depan akan diperpanjang atau tidak. Tapi kalau menurut saya lebih baiknya Persebaya Surabaya mencari pengganti Leo Lelis. Mungkin pemain luar juga nggak masalah, tapi yang memiliki jiwa leadership yang cukup bagus juga.
Ya, jadi kalau saya bilang faktor ketiga dari Persebaya Surabaya, yang pertama kan tadi kualitas pemain. Ya, lalu yang kedua lini serang yang sudah bagus, tapi lini belakangnya belum bagus. Nah, yang ketiga ini adalah jiwa leadership. Pemain Persebaya Surabaya ini kalau boleh dibilang hampir tidak ada yang memiliki jiwa leadership di dalam pertandingan yang cukup bagus. Ini yang saya kira Persebaya Surabaya harus bisa mencari pemain yang memiliki jiwa leadership. Saya berharapnya untuk sektor lini belakang memiliki pemain yang bisa lebih sedikit membuka komunikasi. Karena kalau kalian mengikuti saya selalu bilang pertahanan Persebaya Surabaya ini paling sering melakukan miskomunikasi. Dari Leo Lelis, Rizky Ridho dengan Hernando, ini sering sekali melakukan miskomunikasi. Makanya bola-bola tinggi itu selalu menjadi titik lemahnya Persebaya kalau menurut saya. Itu karena miskomunikasi. Tidak ada komunikasi yang terjalin di sektor lini belakangnya Persebaya. Maka dari itu yang saya harapkan Persebaya Surabaya bisa mendatangkan pemain, terutama di sektor lini belakang, yang memiliki jiwa leadership. Ini ya, dan ini juga berpengaruh kepada performnya Persebaya. Karena kalau kalian lihat, Persebaya Surabaya sekalinya lagi bagus kan bagus banget ya. Sempat mendapatkan hasil kemenangan secara beruntun, tapi setelah itu justru mendapatkan kekalahan secara loss streak ya, secara terus-menerus. 6 pertandingan terakhir sempat tidak memperoleh kemenangan sama sekali. Artinya kan seperti Persebaya Surabaya sekalinya jatuh nggak bisa bangkit gitu ya. Nah ini juga kembali lagi ke masalah mental. Para pemain di atas lapangan seperti tidak ada pemain yang bisa memberikan semangat atau terus bisa berjuang sampai titik akhir pertandingan. Ini kembali lagi ke masalah jiwa leadership dari pemain Persebaya. Ini sangat berpengaruh sekali ke masalah mental. Jadi sekalinya Persebaya Surabaya jatuh, ini seperti susah bangkit gitu loh. Nah ini yang saya harapkan di musim nanti Persebaya Surabaya bisa mempersiapkan kira-kira pemain yang memiliki jiwa leadership yang cukup bagus ini siapa. Karena nanti pahit-pahitnya Persebaya Surabaya di musim depan ada hasil kekalahan, ini bisa langsung bangkit. Nggak justru seperti jatuh terus-menerus. Ya, ini yang saya ingin berikan opini dari Persebaya Surabaya yang menurut saya hasilnya sama dan masalahnya pun juga sama sebenarnya untuk Persebaya Surabaya di 2 musim secara berturut-turut. Ya, jadi ini tentunya harapan saya dengan video ini bisa membuat supporter Persebaya ya minimal bisa menerima dulu kalau perform Persebaya Surabaya mungkin di musim ini dengan musim lalu seperti tidak ada hasil yang lebih baik ya atau grafik yang naik. Ya ini kembali lagi ke masalah kualitas pemain. Transfer pemain ini sangat penting sekali untuk Persebaya Surabaya. Lalu kemarin lawan Persija Jakarta, lawan Persis Solo, kenapa saya nggak buat reviewnya? Yaitu juga terlihat sekali bagaimana kualitas pemain Persebaya Surabaya. Makanya saya nggak buat review, karena kalau saya buat review, pasti saya akan bahas masalah ini, kualitas pemain. Jadi saya langsung utarakan di video ini aja untuk Persebaya Surabaya. Ya, jadi harapan saya dengan video ini di musim depan nanti kita sudah mulai bisa mengkawal pergerakan transfer dari manajemen Persebaya Surabaya untuk di musim depan nanti. Karena sayang sekali sebenarnya Persebaya Surabaya sudah konsisten bermain dengan skema permainan dan menurut saya juga penampilan Coach Aji sudah cukup bagus. Tapi kembali lagi ke masalah kualitas pemain aja. PR-nya Persebaya Surabaya ini tinggal di masalah kualitas pemain aja udah. Antara pemain inti dan pemain cadangan. Saya berani untuk bilang Persebaya Surabaya kalau skuadnya benar-benar seimbang dari pemain inti dan cadangan, ya, saya berani bilang Persebaya Surabaya di musim depan akan bisa bersaing ke segmen papan atas. Karena apa? Kembali lagi patokan saya di skema permainan. Persebaya Surabaya ini salah satu tim yang selalu konsisten bermain dengan skema permainan. Tapi kalau berbicara hasil menang, imbang, dan kalah, itu kembali lagi ke kualitas pemain, bukan skema permainan. Ya, jadi ini aja opini yang saya bisa berikan kepada Persebaya Surabaya. Semoga di pertandingan kedepannya Persebaya Surabaya akan bertemu dengan Arema dan Dewa United. Saya kira tidak terlalu kalau menurut saya tidak terlalu perlu saya bahas karena ini sudah tinggal mempersiapkan aja pemain-pemain yang perlu dibutuhkan Persebaya saat ini untuk di musim depan nanti gitu ya. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.